Bermain baik, berhasil memenangkan pertandingan, namun itu tidak cukup untuk meloloskan Persib ke babak berikutnya ACL II. Karena di pertandingan leg 2, Persib hanya menang dengan skor 1-0 melawan Ratchaburi. Sehingga secara agregat, Ratchaburi unggul dengan skor 3-1. Seperti apa analisa pertandingan di leg 2 kemarin? Kita bahas di video ini. Oke, hal pertama yang menarik di pertandingan leg kedua ini adalah bagaimana Persib melakukan adjustment terhadap apa yang terjadi di leg pertama. Di leg pertama ya, sesuai dengan apa yang kita bahas di analisa leg 1, bahwa sisi lemah Persib yang banyak dieksploitasi adalah di sisi defensif Berginho yang memang kurang dan itu dieksploitasi oleh Ratchaburi. Nah, di pertandingan kali ini Persib melakukan adjustment nih, tidak dengan mengganti Berginho-nya gitu ya, tapi dengan menukar posisi Franz Putros dan Eliano, sehingga Franz Putros ada di gelandang bertahan di sebelah kiri gitu ya. Jadi Persib 3 gelandangnya di pertandingan kali ini, 2 DM-nya adalah Tom Hai di kanan, Franz Putros di kiri, dan attacking midfielder-nya adalah Adam Alis. Nah, Franz Putros disimpan di situ gitu ya, nggak di bek kanan lagi untuk mengantisipasi bolongnya pertahanan Persib ketika Berginho-nya melakukan attacking, sehingga di pertandingan kemarin baik pada saat defensif maupun pada saat defensive transition, Franz Putros dengan baik menutup celah di sisi kiri pertahanan Persib, lebih tepatnya di half space kiri yang itu dieksploitasi terus-terusan oleh Ratchaburi di leg pertama, sehingga Ratchaburinya tidak leluasa nih untuk menyerang melalui sisi kiri pertahanan Persib. Nah, sehingga memang di pertandingan kali ini Ratchaburi itu kecenderungannya menyerangnya justru melalui sisi kanan pertahanan Persib atau dari sisi kirinya Ratchaburi. Yang menarik nih ya adalah karena di babak kedua Berginho itu di sebelah kanan. Jadi memang rencana serang dari Ratchaburi adalah menyerang di sisi mana Berginho itu ada. Nah, cuma di pertandingan kali ini menjadi tidak berjalan seperti di leg pertama karena yang pertama Franz Putrosnya ya menutup celahnya dengan baik. Jadi ketika di babak pertama Berginho-nya di sebelah kiri, Baros di kanan, Ratchaburi menyerangnya dari sebelah kiri pertahanan Persib, itu di cover oleh Franz Putros. Begitupun di babak kedua ketika Baros di kartu merah, Beckham masuk, Beckham di kiri, Berginho-nya di kanan, itu Franz Putros juga menutupnya di sisi kanan. Pokoknya di sisinya Berginho itu dilapis oleh Franz Putros dan itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ya dibilang Ratchaburi banyak fokus bertahan dan melakukan serangan balik. Nah, pada saat fase serangan balik, fase counter attack, beberapa kali juga ada momen di mana one on one antara Eliano dengan Denilson, dan terlihat Eliano tuh lebih nyaman untuk bertahan di sisi sayap, mungkin karena secara space juga nggak banyak gitu ya, dan memang kalau Eliano itu kan secara postur bisa dibilang kecil ya, nggak besar gitu ya, jadi dia nggak bisa nih untuk main fisik. Jadi pada saat bertahan itu dia seolah-olah harus membaca pergerakan lawan itu kemana. Nah, kalau di sisi sayap, one on one-nya di sisi sayap mungkin kan lebih sempit ya ruangnya ya, jadi untuk Eliano untuk menebak itu jadi lebih mudah, dan pada akhirnya memang Eliano berhasil beberapa kali memenangkan duel one on one melawan Denilson gitu. Nah, itu adjustment yang dari leg pertama. Lalu secara penyerangan, karena Persib butuh banyak gol, sehingga di pertandingan kali ini shape menyerang Persib itu menggunakan 3-1-6. Tiganya itu adalah biasanya ya Matrikardi, Barba, dan Tom Hai. Satunya Franz Putros. Nah, 6 di depannya itu kayak kebagi-bagi, di kiri 2, di tengah 2, di kanan 2. Di kiri 2 itu biasanya ada Dewangga dan juga Adam Alis atau bergantian dengan Berginho. Di tengah ada Berginho dan Andrew Yung, dan di kanan ada Eliano dengan William Baros. Untuk yang di sisi sayapnya ya, Eliano dan Dewangga kecenderungannya dia ada di posisi itu untuk menjaga kelebaran. Nah, yang 4 di tengah ini terkadang juga melakukan rotasi posisi untuk membuka struktur pertahanan dari Ratchaburi, karena Ratchaburi sendiri melakukan kontra strategi dengan memasang 6 pemain di belakang. Jadi Ratchaburi memasang 6-2-2 dengan 2 tengah dan 2 depannya itu menutup central progression, sehingga memang Persib pada akhirnya banyak menyerang melalui sayap karena tengahnya itu ditutup sama 4 pemain Ratchaburi tersebut gitu. Nah, 6 di belakang untuk melakukan low block gitu. Nah, jadi di sini terlihat Persib seperti bermain dengan double playmaker ya kalau saya lihat. Jadi ada bergantian nih antara Barba dan juga Tom Haye dalam melakukan distribusi bola ke depan, baik itu melalui progressive pass maupun progressive carries atau dribble ke depan ya. Beberapa kali juga kita lihat memang Federico Barba juga nggak takut nih untuk membawa bola bahkan sampai ke middle third atau bahkan sampai ke pertahanannya Ratchaburi. Ini sebagai contoh bagaimana umpan yang diinisiasi oleh Federico Barba, lagi-lagi dengan formasi 3-1-6.
dan 6 di depannya itu ya 2-2-2 gitu, untuk mengokupansi space di pertahanan dari Ratchaburi gitu. Barba membawa bola sampai ke lini depan gitu ya, dan para pemain Persib juga terus bergerak sehingga ada struktur yang terbuka, dan itu berhasil dimanfaatkan oleh progresif pasnya pemain Persib gitu ya. Namun sayang eksekusi akhirnya belum menemui sasaran gitu. Ini juga contoh lain dari bagaimana Barba dalam melakukan playmaker, dia melakukan sedikit tipuan gitu ya di lini pertahanan sendiri untuk kemudian melakukan progresif pass ke William Barros, sehingga tercipta di situ sebenarnya secara jumlah unggul nih Persib 5-4 gitu ya. Tapi ya harus diakui juga memang para pemain Ratchaburi dalam bertahan cukup baik, dan di momen ini sayang sekali ya Dewangganya nggak langsung melakukan entah itu cutback entah itu crossing gitu ya, malah menahan dulu sehingga momennya juga menjadi hilang gitu. Nah yang 6 di depan tadi itu beberapa kali juga para pemainnya itu turun ke tengah gitu ya untuk meminta bola ke antar lininya Ratchaburi. Hal itu yang menjadi opsi progresi baik untuk Barba maupun Tom Haye sebagai playmaker. Nah ini sangat diperlukan pergerakan tanpa bola dari pemain Persib ini untuk membongkar struktur pertahanan Ratchaburi yang sangat rapat gitu ya. Kalau pemainnya statis ya nggak akan gimana-gimana tuh struktur. Jadi memang harus dihancurkan dengan adanya pergerakan tanpa bola dan juga umpan-umpan progresif gitu. Itulah keunggulan yang dimiliki oleh Persib dengan adanya Tom Haye dan Federico Barba gitu ya. Pemain-pemain yang berani nih untuk mengambil risk pass gitu. Umpan-umpan yang berbahaya, umpan-umpan yang bisa jadi itu direbut oleh musuh gitu ya. Tapi kalau itu berhasil, itu akan memotong antar lininya Ratchaburi sehingga bisa menciptakan peluang gitu. Ini contoh di mana Haye yang menjadi playmaker gitu. Jadi ketika bola diberikan kepada Tom Haye juga mengkreasikan peluang, baik itu melalui dribble-dribblenya, baik itu melalui umpan-umpannya gitu ya. Ini satu contoh peluang dari Adam Alis gitu ya. Bagaimana Tom Haye melihat nih di kotak penalti, secara jumlah Persib nggak kalah nih 3 lawan 3. Ini juga terbantu sama pergerakan Berginho yang tadi ya biasanya dia ada di tengah nih sama Andrew Jung gitu ya. Dia mundur ke tengah gitu ya, keluar kotak penalti, sehingga itu menarik 1-2 pemain Ratchaburi, sehingga Adam Alisnya tanpa penjagaan nih di tiang jauh itu yang dilihat oleh Tom Haye dengan visi luar biasanya gitu ya. Diberikan umpan, eksekusinya bagus tapi berhasil ditepis oleh kipernya Ratchaburi gitu. Ini juga contoh lain di mana Tom Haye-nya yang menjadi playmaker gitu ya, ketika memang ketika di depan gitu ya dengan formasi 3-1-6 dan Ratchaburi-nya 4-2-2, memang di fase awal itu 4 lawan 4 gitu. Jadi 4 pemain Persib, 4 pemain Ratchaburi. Nah, itu juga pemain tengahnya Persib nih Adam Alis, Berginho gitu ya, atau William Barros juga rajin turun ke tengah untuk menambah jumlah pemain di situ, sehingga Persibnya unggul jumlah dan Persib bisa melakukan progresi gitu. Di sini kelihatan pergerakan dari Adam Alis yang mundur dulu ke tengah terus dia langsung lari lagi gitu ya ke attacking third gitu. Hal itu yang menyebabkan 4 pemain Ratchaburi yang tadi yang di depan yang menjaga fase awal tadi gitu ya, itu pada akhirnya harus mengejar Adam Alis, dan ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Tom Haye untuk kemudian memberikan umpan kepada Frans Boutros gitu ya. Jadi lini pertama pertahanannya Ratchaburi berhasil ditembus gitu ya, untuk selanjutnya bola berhasil diprogresikan ke depan gitu. Nah cuma memang ya di Ratchaburi-nya juga harus diakui defensive transition-nya juga cepat gitu ya. Mereka langsung cepat mundur lagi ke belakang memenuhi kotak penalti, sehingga memang ruang tembak untuk pemain Persibnya agak sulit gitu. Nah pada saat proses gol terjadi juga diawali dari situ, di mana Tom Haye yang menjadi playmakernya gitu ya. Dia membawa bola ke sisi kiri untuk melakukan overload di sisi kiri gitu ya. Di sana udah ada Adam Alis, udah ada Dewangga, dan counter movement yang dilakukan oleh Adam Alis dan Dewangga ini yang memecah lini pertahanannya Ratchaburi, khususnya di sisi kanannya Ratchaburi gitu. Di mana Adam Alis seolah-olah drop ke tengah gitu ya untuk menarik satu bahkan 2 pemain ya di sini ya, sehingga Dewangganya tanpa penjagaan dan Tom Haye dengan umpan akuratnya memberikan umpan ke half space kiri Persib gitu ya. Lalu terjadi scrimmage, dan di situ yang harus diapresiasi juga bagaimana penempatan posisi dari Andrew Jung. Dia udah melihat tuh Berginho dan Barros sudah maju ke dekat gawang gitu ya, sehingga dia nggak ikut-ikutan maju tuh. Dia memelankan pace-nya gitu ya, memelankan larinya, menempatkan posisinya sehingga dia ada di posisi di mana pemain Persib lainnya belum ada gitu, dan bolanya mengarah ke situ, dieksekusi dengan baik oleh Andrew Jung. Nah memang di pertandingan kali ini memang yang menjadi yang menjadi key moment-nya gitu ya, yang mengubah permainan adalah harus diakui ya kartu merah dari William Barros. Di sini sih saya nggak akan membahas layak atau tidaknya pelanggaran itu tercipta gitu ya. Tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana pengaruh dari kartu merah tersebut terhadap taktikal dan juga terhadap keberjalanan pertandingan selanjutnya gitu, utamanya di babak kedua, karena ini kan terciptanya di
menit-menit akhir babak pertama gitu ya. Nah, terlihat jelas memang secara statistik pun perbedaan jauh nih antara Persib di babak pertama dan di babak kedua. Di babak pertama itu Persib sangat dominan, penguasaan bolanya 68% gitu ya. Lalu peluangnya juga ada 10 tembakan, 4 yang ke arah gawang gitu ya. Ratchaburi sama sekali nggak ada. Bukan cuma secara jumlah, secara kualitas peluang pun beda jauh nih. Persib punya 0,96 yang artinya memang secara normalnya Persib menciptakan 1 gol gitu ya. Sedangkan Ratchaburi 0,03 gitu. Di babak kedua Ratchaburi sedikit bisa mengimbangi Persib gitu ya. Penguasaan bolanya Ratchaburi lebih unggul karena ya dia unggul jumlah pemain gitu ya, bisa dalam melakukan possession play gitu. Total tembakan ke arah gawang pun pada akhirnya Ratchaburi di sini dapat juga di babak kedua. Jadi memang pengaruh dari kartu merah William Barros itu sangat besar dalam bagaimana Persib itu tidak bisa mendominasi seleluasa seperti ketika di babak pertama gitu. Nah, memang di babak kedua Persib yang 10 pemain gitu ya, tapi harus mengejar ketinggalan 2 gol. Pada akhirnya Persib mengambil resiko. Kalau tadi di babak pertama formasi pada saat menyerangnya adalah 3-1-6, di sini 6-nya nggak dikurangin nih, tapi yang dikurangin adalah di belakang. Jadi Persib di sini di babak kedua gitu ya, dengan shape 2-1-6 gitu. Jadi yang tadi 3 itu Tom Hai, Matrikari dan Barba masih dia ada di belakang. Kalau di babak pertama Frans Putros itu ada di situ gitu ya, mengisi 4 pemain yang melakukan fase build up awal. Ini Frans Putros ikut maju ke depan untuk mengisi 6 pemain di depan itu. Jadi 2-1-6. Dengan formasi 2-1-6 ini pun memang lini tengahnya Persib tetap ada juga yang drop ke tengah untuk sebagai opsi progresi gitu. Seperti contoh di momen ini bagaimana Beckham turun menjemput bola, melakukan kombinasi umpan dengan Tom Hai sehingga Tom Hai-nya bisa melakukan progresif dribble dan memberikan bola ke Kurzawa. Walaupun nih Persib bermain dengan tadi ya formasi 2-1-6, tapi nggak sporadis nih. Ya udah bola yang penting dilempar aja ke kotak penalti, nanti untung-untungan striker yang dapat. Enggak, Persib tetap bagaimana berusaha membongkar struktur pertahanan dari Ratchaburi dengan pergerakan tanpa bola, dengan umpan-umpan yang risk pasnya itu gitu ya, yang dimiliki oleh pemain-pemain Persib gitu ya. Nah, cuma memang dengan pilihan yang dipilih tersebut gitu ya, dengan formasi 2-1-6, Persib menjadi lebih rawan terkena counter attack. Nah, di beberapa momen terlihat pemain-pemain Persib terpaksa melakukan tactical foul seperti yang dilakukan oleh Andrew Yung ya. Jadi ya serangan balik gitu ya, berbahaya kalau tidak dihentikan. Pada akhirnya Andrew Yung udah tahu lah itu pasti kena kartu kuning, dia melakukan itu dan serangan Ratchaburinya terhenti. Itu hal yang bagus gitu ya untuk dilakukan, tapi ya pasti adanya kartu kuning akan berpengaruh terhadap pressing-pressingnya Andrew Yung ke depannya gitu. Nah, itu resiko-resiko yang harus diambil oleh para pemain Persib gitu. Selain dari tactical foul itu juga otomatis secara energi juga terkuras nih para pemain Persib, karena dengan kondisi seperti itu baik pada saat menyerang maupun pada saat bertahan semuanya harus ikut terlibat gitu. Jadi ketika bola kerebut gitu ya, nggak bisa Persib nggak ada yang counter press. Jadi ada beberapa pemain yang counter press, ada juga beberapa yang langsung reshape ke belakang gitu agar serangan baliknya Ratchaburi itu tidak berbahaya gitu. Jadi secara tenaga pasti menguras lah terutama pemain-pemain yang mobilitasnya tinggi seperti Tom Hai dan Frans Putros gitu ya, yang ikut maju, ikut bertahan, itu pasti terkuras. Dan itu kelihatan ya di akhir-akhir babak kedua, Tom Hai diganti, Frans Putros juga kelihatannya ada satu momen di mana dia udah benar-benar lelah gitu ya secara fisik gitu ya. Memang Ratchaburi akhirnya di akhir babak kedua itu dapat beberapa peluang gitu ya. Ada 2 peluang lah yang tercatat yang berbahaya gitu ya. Ada satu yang bisa di-save oleh Teja dan satunya itu melambung gitu. Selain itu dengan unggul jumlah, Ratchaburi juga bisa leluasa melakukan delay permainan. Udah di depan, bola dikembalikan ke belakang, dimainkan gitu ya di belakang. Ya pemain Persib bukannya nggak mau pressing juga, ketika dia pressing ya bola tinggal dipindahkan ke pemain yang kosong gitu ya. Karena unggul jumlah, Ratchaburi bisa melakukan itu, jadi udah secara fisik capek, secara mental juga pasti lelah juga pemain Persib. Jadi kalau saya sih bisa melihat memang sangat berat perjuangan para pemain Persib kemarin, dan apa yang mereka tampilkan sudah sangat luar biasa gitu ya. Persib juga tetap dapat peluang ya, walaupun peluangnya tidak clear chance seperti di babak pertama gitu ya. Yang dicatat itu ada peluang dari set piece dari cornernya Haye yang disundul oleh Federico Barba, sayangnya masih melambung. Satu lagi adalah dari tendangan on targetnya Kurzawa, hasil dari gitu tadi variasi serangan Persib ya, nggak cuma umpan pendek, nggak cuma menyerang melalui sayap, ada juga long ball dari Matrikardi diberikan ke depan, dan Kurzawa yang biasanya bermain sebagai back sayap gitu ya, ini ikut masuk ke depan untuk menambah jumlah di area sekitar kotak penalti gitu ya. Dia berhasil unggul duel udara, bola mengarah ke Beckham, sama Beckham disundul lagi kembali ke Kurzawa, dieksekusi namun berhasil ditepis oleh kiper. Harus diapresiasi juga memang kiper dari Ratchaburi ya, sepanjang pertandingan dengan pressure yang tinggi
dia seperti tidak melakukan blunder sedikit pun gitu, benar-benar bikin tenang lini pertahanannya Ratchaburi gitu. Oke, jadi pada akhirnya memang perjuangan Persib di ACL tuh terhenti, tapi ya kalau saya pribadi sih setelah melihat pertandingan baik pada saat live maupun pada saat analisa video ini gitu ya, kelihatan memang bagaimana beratnya perjuangan para pemain Persib di lapangan, kalah jumlah, kalah skor gitu ya, pressing harus menang gitu ya, bukan cuman karena pressing dari bobotoh gitu ya, dari keinginan diri dari mereka juga untuk menang itu kelihatan gitu. Tapi ya apa daya, itu sudah maksimal, usahanya sudah maksimal, memang mengejar 3 gol itu sangat sulit gitu ya. Jadi apapun itu, apapun hasilnya, pasti ini akan membuat Persib menjadi semakin kuat gitu ya, baik itu secara mental, baik itu secara pemahaman taktik, pemahaman strategi gitu ya. Nextnya, sisi positifnya gitu ya, Persib bisa fokus di Liga 1, persaingan juara bersama Borneo, bersama Persija gitu ya, dan beberapa tim lain mungkin di belakang. Mudah-mudahan, dan kalau saya lihat dari statement Bojan juga bagaimana dia tetap percaya bahwa Persib akan bisa hat-trick juara di musim kali ini. Nah, itu kita lihat lagi terdekat, Persib akan melawan Persita di hari Minggu, akan coba kita analisa setelah pertandingan gitu ya, sebelum pertandingan untuk previewnya kita lihat apakah keburu nggak ya untuk melakukan analisa gitu. Oke, itu aja untuk analisa di video kali ini, terima kasih.